Akan saya rekam dulu ya. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, mahasiswa PGSD kelas eh, 10 ya, kelas 10 untuk tipe 2 dan 3 ya. Nah, sebagaimana mungkin sudah disampaikan oleh pengelola RPL dari Universitas PGRI Kalimantan bahwa eh, untuk apa namanya program RVL ini terbagi menjadi beberapa jenis dan yang masuk di dalam mata kuliah saya menjadi peserta dalam mata kuliah pada hari ini yaitu pembelajaran matematika SD itu sebanyak 10 orang ya. Nah, walaupun apa namanya di 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 beberapa kesempatan atau di beberapa kegiatan pada hari ini itu masih belum bisa bertatap maya secara langsung ya seperti di Ibu Nansi ini beliau mengikuti perkuliahan sambil mengikuti kegiatan ibadah pembaturan begitu ya. Oke, silahkan Bu Nansi ya, tidak masalah ya, nanti rekamannya juga akan saya tautkan di channel YouTube saya. Nah, jadi selain pembelajarannya itu kita secara online seperti ini, maka ada rekamannya nih, rekaman perkuliahan. Nah, rekaman perkuliahan nanti akan saya tautkan di YouTube channel. Oleh karena itu, silahkan nanti di subscribe dulu ya, di subscribe ya dulu ya. Nah, itu YouTube channel saya. Nanti akan saya sampaikan ketika di presentasi. Oke, baik saya akan membagikan slide presentasi pada hari ini ya. Oke, sebentar. Oke, kelihatan ya? Nah, baik, udah kelihatan. Ya, jadi mata kuliah hari ini adalah pembelajaran matematika SD ya. Nah, yang mana pembelajaran matematika SD ini berbobot 3 SKS, Bapak Ibu ya. 3 SKS dengan sandi AGSD 346. Nah, di tengah ini Bapak Ibu, 4 di tengah ini melambangkan semester. Jadi tadi ada yang nanya ya, masuknya di semester mana? Nah, lihat mata kuliahnya, lihat sandi mata kuliahnya, dan di tengah digit angka itu adalah semester ya. Nah, jadi oh ini semester 4 berarti mata kuliah ini ya, begitu. Nah, pada hari ini ada dua slide presentasi atau materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah materi pengantar dulu, baru selanjutnya nanti kita masuk pada materi pertemuan satu. Insya Allah, kegiatan pada hari ini akan kita apa namanya untuk semester ini ya di mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan ya 16 pertemuan ya yang mana 16 minggu maksud saya yang mana 16 minggu itu digabung menjadi 4 pertemuan begitu ya. Jadi satu pertemuan itu apa namanya merangkul atau menghimpun dari 4 minggu begitu. Nah, oleh karena itu di kegiatan pada hari ini ya sesuai dengan jadwal itu kan selama kurang lebih waktunya itu adalah 3 jam ya. Jadi harapannya adalah dalam 3 jam itu materi 4 minggu itu bisa digabung menjadi satu pertemuan pada hari ini ya. Nah, ini adalah pertemuan pertama begitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, terkait dengan pembelajaran matematika ini ya, mungkin teman-teman atau Bapak Ibu semua, ini saya manggilnya Bapak Ibu aja ya. Bapak Ibu semua atau teman-teman mungkin bisa juga biar bisa lebih mudah begitu. Nah, Bapak Ibu semua ya, eh, hari ini akan belajar terkait dengan membangun ulang pembelajaran matematika SD. Nah, mengapa sih eh, pembelajaran matematika SD ini harus dibangun ulang, Bapak Ibu? Ya. Nah, itu nanti alasannya akan disampaikan pada slide ini ya. Silakan Bapak Ibu cermati ya. Ini akan saya bagikan nih untuk slide presentasi ini. Jadi jangan khawatir, nanti apa namanya?
apa Bapak Ibu bisa mengulang kembali terkait dengan hal-hal apa saja yang ada di dalam materi pengantar ini. Baik, selanjutnya ya. Nah, ini adalah alasan ya. Alasan kenapa sih mata kuliah ini penting ya. Pembelajaran matematika SD. Sebuah warisan yang tidak ingin kita teruskan nih. Coba kita ingat kembali ya. Siapa di antara kita yang dulu merasa matematika itu menakutkan? Nah, saya pengen tahu nih, bagi Pak Aryo, matematika itu menakutkan tidak, Pak? Takutkan, Pak. Menakutkan ya. Soalnya kan rumus-rumus banyak yang dihafal. Banyak rumus, banyak yang dihafal ya. Nah, Ya, kalau menurut, nah nih Pak Manoto nih, senyum beliau nih ya. Gimana Pak Manoto? Menurut Pak Manoto? menakutkan, menakutkan juga Pak kalau belum bisa rumusnya. eh, Kalau dapat rumusnya mudah aja Pak. Kalau dapat rumusnya mudah. Nah, pertanyaannya dapat gak rumusnya gitu ya? Ya betul. Oke, apalagi di belakang anak ini nih. Banyak sekali rumusnya ya. Di belakang anak ini juga banyak sekali rumusnya ya. Itu kalau kita menghafal semua itu, apa bisa? Nah, itu ya. Oke, kalau menurut Ibu Nurul Falah, menurut Ibu Nurul Falah, gimana matematika itu, Bu Nurul? Menakutkan Pak Ai. Kalau misalkan Menakutkan, ya rumusnya menakutkan. Heeh. mudah, ada yang apa yang mudah dan ada yang nggak mudah. Biasanya kalau misalkan di SMA kan, biasanya SMA pasti disuruh guru itu pakai yang nggak mudah dulu, baru yang mudah dikasih kayak gitu, nah Pak. Ah, Biasanya kayak gitu. ada yang Jadi mudah, ada yang susah ya. Terbanyak mana kira-kira? banyak yang susah banget. Banyak yang susah. Tapi syukur juang, ada yang mudah lah. Oke. Ibu Nurul Falah di mana nih domisilinya sekarang? Di rumah Pak. Enggak, maksudnya daerah mana? Daerah mana? Ya no Pak, Kalteng di Kalteng. Oke, di Kalteng ya. Kalau Pak Manoto di mana Pak Manoto? Di Kuala Kapuasnya Pak, Oh, Kuala Kalteng. Kapuas. Kalau Pak Aryo, Dekat sama Kapuas juga Pak. Di Kapuas Kuala juga. Kapuas. Berarti ini, oke. Berarti Kalteng semua ya ini ya. Iya. Ya, nampaknya Kalteng semua ya. Pak Yuli, kalau Pak Yuli di mana Pak Yuli? Kalteng juga Pak. Kapuas Pak. Kalteng. Ibu Noni juga ya. Oke, semua Kalteng ya. Nah, tapi ngerti aja ya bahasa Banjar ngerti aja ya. Ngerti ya Pak, ya, lawas di Banjar juga. Alhamdulillah. Nah, paham dan lawas di Banjar ya. Asal jangan bepandir bahasa Kalteng aja lah nih. Ulun yang kadang mengerti ya. Iya Pak. Oke, baik. Iya, ini mungkin eh, kita baru pertama bertatap muka nih ya. Mungkin sebelumnya itu pernah juga di kelas tren pembelajaran matematika SD, akan tetapi belum maksimal saat itu ya. Belum maksimal. Nah, ini mungkin sudah maksimal kita bisa bertatap muka secara langsung. Baik, jadi pada intinya adalah matematika itu menakutkan. Ngeri juga. Seberapa menakutkan matematika itu ya? Ternyata bagi siswa pun juga nih, Pak, matematika itu susah. Bu, saya tidak suka matematika. Nah, ini banyak keluhan nih, ya, banyak keluhan. Nah, ternyata kita tidak sendirian menghadapi situasi ini. Benar ya, Pak Manoto tadi, Ibu Rio, Pak Rio ya, Pak Rio. Kemudian Ibu siapa tadi ya, Ibu Nurul Falah. Ternyata tidak suka juga dengan matematika, menakutkan begitu ya. Nggak tahu nih Bu Noni nih. Kalau menurut Bu Noni gimana? Kalau menurut Bu Noni gimana? Menakutkan tidak? Ah, Bu Noni, suara Bu Noni ini ya, mikrofonnya agak ini ya, agak bermasalah ya. Oke, nggak apa-apa Bu Noni. Kalau menurut Ibu Destri Natalia, nah,
Mic-nya diaktifkan dulu, di-on-kan dulu. Masih belum terdengar, masih belum aktif, Bu Destri. Oke, mungkin bermasalah di ini ya. Kalau menurut siapa tadi ya? Oh Bu, kalau Bu Nansi masih ibadah ya Bu ya. Nah, kalau Bu Nansi kira-kira matematikanya menakutkan atau tidak nih? Oke, mungkin lagi ibadah ya. Baik ya. Nah, tiga tadi mewakili. Kalau menurut Pak Hamdan deh. Kalau menurut Pak Hamdan, gimana Pak Hamdan? Menakutkan atau tidak? Ini mana Pak Hamdan nih? Kalau sudah kelas tinggi Pak menakutkan Mbak. Tapi kalau masih SD dari kelas 3 sampai 4 masih enak lah. Masih enak gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu ya. Nah, ini cukup mewakili ya, mewakili suara dari Iya. Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu adalah seorang guru kan? Seorang guru merasa bahwa matematika itu menakutkan, matematika itu susah. Nah, bagaimana dengan siswanya? Ternyata siswanya pun begitu juga, ya. Nah, takutnya ketika Bapak Ibu nanti mengajar, Bapak Ibu takut dengan matematika, apalagi siswa yang diajarkan Bapak Ibu. Bener nggak tuh ya? Nah, ini tentunya berbahaya nih ya. Nah, oleh karena itu, nanti di dalam mata kuliah ini kita akan menggali lebih dalam. Kenapa sih jadi menakutkan? Kemudian ada nggak biar matematika itu tidak lagi menjadi sosok yang menakutkan begitu ya? Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, apakah matematikanya yang sulit ataukah cara kita yang keliru? Gimana nih? Ya. Apakah matematikanya yang sulit ataukah cara kita yang keliru? Nah, kalau menurut siapa lagi nih? Pak Yuli, gimana menurut Pak Yuli? Gimana kalau menurut Pak Yuli? Atau Pak Rio? Pak Rio mungkin Pak Rio bisa membantu Pak Rio. Apakah matematikanya yang sulit atau cara kita yang keliru? Kalau pribadi, Pak lebih ke arah cara yang keliru, Pak. Cara yang keliru ya. Berarti, Ah, berarti menyadari bahwa matematika itu ternyata tidak sulit begitu ya? tidak sulit, tapi emang kenyataannya kalau waktu entah di proses pengajaran atau waktu dulu kita sendiri di sekolah aja kan hitungannya memang terlalu banyak dipaksa untuk menghafal ini, hafal Oke. itu. Terlalu banyak dipaksa berarti hubungannya dengan metode ya. Metode pembelajarannya ya. Menghafal begitu ya, dipaksa menghafal. Nah, seringkali masalah utamanya bukanlah pada kemampuan anak, itu ternyata seperti itu. Kesenjangan terjadi karena cara penyampaian kita belum sejalan dengan cara otak anak-anak memproses informasi. Gitu ya, salah satunya tadi ya. Kalau kita sendiri nih diajarkan ya dengan cara menghafal dan ketika kita menghafal itu ternyata apa namanya? Ketika menghafal itu ternyata kita itu tidak hafal begitu, maka akhirnya dihukum oleh guru. Iya enggak? Pernah nggak seperti itu? Berdiri ya. Nah, bisa jadi itu. Nah, mari kita bedah ini ya, akar permasalahannya. Seperti apa sih itu? Ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Baik. Nah, ternyata matematika itu ya lebih dari sekedar deretan angka. Matematika itu tentang bahasa pola. Matematika itu tentang cara berpikir logis. Matematika itu tentang alat solusi. Jadi matematika itu sebenarnya sangat berfungsi ya. Tidak hanya menjawab benar saja, tidak hanya seperti itu. Tetapi ketika belajar matematika, maka anak juga belajar bahasa pola. Nah, polanya ini seperti apa? Nah, misalkan keteraturan dari pola ubin lantai ya. Pola ubin lantai itu kan bentuknya apa tuh? Persegi apa persegi panjang? Persegi ya, persegi. Nah, ketika kita susun, maka itu akan bisa membentuk bangun lain. Bisa jadi persegi, bisa jadi persegi panjang ya. Jadi banyak. Nah, itu juga matematika. Ataukah cara berpikir logis? Jadi ketika kita memilih rute tercepat,
hendak ke Kalimantan Tengah lewat mana yang paling hancap atau hendak ke Sampit lewat mana yang paling cepat? Apakah lewatnya itu lewat Kalimantan Barat dulu kah? Atau langsung lewat Kapuas misalkan ya Kapuas lanjut ke sana atau seperti apa? Nah, cara memilih rute tercepat itu ternyata juga matematika. Ya, nah ini apakah ini diajarkan pada saat kita belajar matematika? Nah, ini tergantung ya, tergantung dari gurunya. Kemudian, alat solusi menyelesaikan masalah nyata seperti berhitung, memakai uang gitu ya, atau mengukur panjang kain. Nah, pernah nggak Bapak Ibu ya, ini dulu ya, kita apa mengingat masa-masa kecil kita ya Pak Monoto ya. Kira-kira pada saat itu gurunya itu mengajarkan konsep panjang, mengajarkan konsep Ya. waktu itu seperti apa? Seperti apa yang diingat ya? Kenapa Pak? Dulu gurunya Pak Monoto ya waktu SD gitu ya, mengajarkan konsep eh, panjang, mengajarkan apa konsep berhitung itu seperti apa pola metode pengajarannya? Kalau di SD dulu biasanya guru yang saya ingat Pak ngasih apa nih ngitung balok gitu Pak. Persegi segitiga maupun segi empat yang sering diajarin gitu. Tapi kami juga menghitung jumlah kelilingnya seperti ada juga yang roda. Memang kalau paham dan mengerti dari Pak Guru dulu mudah, kalau tidak paham dan tidak mengerti sulit Pak. Ada Sulit juga gitu ya. yang sulit. Oke, baik. Nah, kuncinya di situ ya. Di situ ternyata paham dulu ya, bermakna dulu ya buat siswa. Nah, bagaimana menjadikan siswa itu bermakna? Ternyata ada beberapa konsep-konsep yang mungkin masih belum dipahami secara apa namanya? Secara penuh oleh si gurunya ya. Oke. Nah, misalkan saja seperti ini ya, terlihat ya. Setengah versus sepertiga. Nah, kalau menurut Ibu Nurul Falah, ya, setengah lawan sepertiga ini gandal mana? Besar yang mana nih? Besar mana? Atau menurut Bu Noni boleh ngetik ya, boleh ngetik kalau misalkan bermasalah ya, boleh ngetik di kolom chat itu. Silakan aja yang lain juga boleh kok ngetik-ngetik di kolom chat kalau misalkan lagi apa, lagi kesusahan untuk apa berbicara secara langsung boleh ya. Silakan. Nah, setengah dan sepertiga ini besar yang mana nih? Yo, siapa nih? Setengah kayaknya Pak. Kok pakai kayaknya ya? Nggak yakin ya. Saya nggak tahu Pak. Kalau 1/2 atau 1/3 setengah sama 1/3 itu Pak tulisannya besar 1/3, tapi kalau muatan dalamnya banyak setengah Pak daripada 1/3. Banyak setengah. Tapi tulisannya juga sama kok Pak ini ya. Di sama Ya satu tulisannya ini. satu per dua Ah, satu per tiga. Tapi kalau menghitung mata mata nilainya gitu ya. eh, besar tinggi 1/3 Pak kalau dihitung dilihat dari tulisannya. Tapi Oke. kalau matematik kan sama 1/3 tuh. Besar setengah kan. Oke, berarti kita sebagai pendidik ya itu menyatakan bahwa lebih besar setengah gitu ya, lebih besar setengah. Itu kalau otak orang dewasa gitu ya. Nih, otak orang dewasa langsung Iya. bisa nih. Tapi kalau otak anak SD, dia itu akan melihat angka bulat itu ya, tiga. Nah, ini tiga nih, lebih besar dari dua. Ya, maka sepertiga pasti lebih besar. Itu si anak tuh. Ya, konsep pemikiran Betul. anak seperti itu. Nah, apakah itu salah anak? Tidak ternyata. Ya, karena apa? Mereka itu belum siap.
menerima simbol yang sifatnya abstrak. Nah, ini kuncinya. Abstrak nih Bapak Ibu ya. Abstrak itu ya seperti ini. Simbol-simbol ini sifatnya abstrak Bapak Ibu. Matematika itu abstrak sifatnya ya. Nah, tetapi menuju pada abstrak itulah yang harus dijembatani oleh si gurunya. Nah, kita lihat otaknya nih. Ini ilustrasinya ya. Ini otak manusia dewasa nih. Kalau otak anak-anak ini loh, coba lihat nih. Kayak Lego ya otaknya ya. Jadi penuh dengan apa puzzle-puzzle seperti Lego begitu ya. Nah, ini tentunya berbeda orang dewasa dengan anak-anak begitu. Nah, tapi ini bukan salah anak. Sekali lagi bukan salah anak ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau melihat yang tadi ya, yang diceritakan tadi ya, ada Pak Rio bercerita, Pak Manoto juga, apa tadi Ibu Ulfa, Ibu Falah ya, Ibu Nurul Falah juga bercerita. Nah, eh tentang keadaan sebenarnya di lapangan begitu ya. Ini kita tuliskan dengan 4 jebakan umum di ruang kelas kita. Nah, yang pertama, mungkin guru-guru kita atau termasuk kita sendiri gitu ya. Kalau Pak Manoto di kelas ya Pak Manoto mengajar atau seperti apa Pak Manoto sekarang ini di keseharian? Kalau di kelas 4 SD itu Pak, kalau bidang matematikanya ada yang daya tangkapnya cepat, ada yang betul-betul lambat gitu. Oke. Ketahuan dari itu. Contohnya yang SD ini, terutama yang SD Pak, kalau kelas 1 sampai kelas 6 harus perkalian 1 sampai 10 tuh harus bisa gitu. Oke, Minimal gitu. oke begitu ya. Baik. Kalau matematika. Oke, berarti saat ini Pak Manoto mengajar begitu ya. Kalau Iya ibu, Pak. kalau Pak Rio mengajar atau mengajar juga ya di sekolah? Ambil juga Pak ngajar. Tidak ya, tidak Cuman kalau mengajar ya. untuk anu apa operator Pak. Operator. Nah, itu Ah, berarti iya. tenaga kependidikan ya. Nah, namun setelah nanti memperoleh gelar S1, Pak Rio berhak untuk mengajar nanti ya. Oke, nah mungkin Bapak Ibu yang lain juga seperti itu ya. Ada yang mengajar, ada yang tidak begitu ya untuk saat ini. Kalau Ibu Nurul Falah mengajar tidak? Mengajar, Pak. Mengajar. Guru ya berarti ya. Oke, nah baik. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya dekat dengan siswa ya, karena pernah mengajar gitu ya, pernah mengajar. Kalau Pak Aryo mungkin pernah melihat guru mengajar di sana ya. Jadi hal-hal semacam ini bisa kita temukan di dalam pembelajaran matematika ya. Nah, yang pertama, biasanya guru itu fokusnya hanya pada hasil akhir ya, hanya mengejar jawaban yang benar. Yang penting jawabannya benar, itu berarti siswa itu paham. Nah, padahal belum tentu Bapak Iya Ibu. Pak. Belum tentu ya. Belum tentu yang hafal kalian juga ya, hafal hafal kalian nih, hafal kalian. Belum tentu dia paham dengan penggunaan kalian itu. Dia bisa hanya sekedar hafal saja ya. Nah, biasa seperti itu. Nah, ini langsung menuntut hafalan rumus tanpa membangun pondasi pemahaman konsep ya. Nah, oleh karena itu dulu zaman-zaman zaman-zaman apa namanya UAS atau UN begitu ya, ujian nasional, zaman-zaman UN atau apa namanya ujian nasional, itu seringkali siswa itu stres gitu ya. Stres atau tidak tuh ketika menghadapi ujian nasional, terutama matematika tuh. Stres betul Pak. Tinggi Stres stres, Pak. banget ya. Banyak yang stres. Iya, banyak yang stres karena dia menghafal ya. Banyak anak-anak mungkin di sini ya. Banyak anak-anak apa namanya yang menggunakan eh, otaknya untuk menghafal rumus matematika. Padahal itu sangat tidak direkomendasikan Bapak Ibu, ya. Karena hafalan ini sifatnya jangka pendek. Tapi kalau pemahaman konsep itu sifatnya jangka panjang Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu seringkali kita lihat ya ketika di lapangan setelah UN baru 1 2 hari setelah UN tanyai aja lagi hafalan rumus matematika pada saat UN.
Kada ingat lagi, ya, kada ingat lagi itu ya. Nah, itu karena jangka 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 pendek memang ya seperti itu. Nah, yang ketiga ya, ini minim media konkret. Biasanya kalau mengajarkan, misalkan aja ya konsep lingkaran gitu ya, langsung tuh pada setengah, pada konsep pecahan langsung tuh pada setengah, sepertiga, habis itu ditambahkan, dikalikan, dibagikan. Kalau jadi setengah dibagi sepertiga, berarti setengah dikali kebalikannya. Nah, langsung seperti itu. Hal-hal semacam itu abstrak, Bapak Ibu. Ya, abstrak ya, tidak tidak apa namanya, tidak bisa kita langsung ajarkan ke siswa. Bertahap ya, harus bertahap seperti itu. Baik, nah kemudian jebakan yang keempat, karena ya matematika itu abstrak, nah seringkali ini tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Harusnya sih memang kita kaitkan gitu ya, harusnya kita kaitkan. Nah, misalkan saja Ibu Ibu Noni udah bisa ini nggak ya? Udah bisa. Bisa ya kayaknya. Iya, kayaknya bisa, Ah, Pak. bisa, mantap ya. Nah, Ibu Noni eh, sering ke pasar ya, Bu Noni ya? Sering, Pak. Sering. Pernah beli bawang ya berarti ya? Pernah sekali. Pernah. Iya. Beli Walaupun nggak banyak, bawangnya Pak. itu satuannya pakai apa biasanya? Maksudnya ininya banyaknya gitu ya, Pak ya? Iya, banyaknya. Ya, kadang saya beli sekilo, kadang beli 1 ons, dua Nah, ons, atau kadang beli 10.000, 5.000. oke, ada yang belinya dalam bentuk uang langsung ya, ada bentuk Iya, satuan yang lain. Misalnya tadi iya. kilo J- kilogram, Ya, kilo. jadi mereka pedagang tahu aja, oh kalau misalkan kita beli beli 2 ons ya, jadi mereka tahu kan ada timbangannya di situ. Oke, Nah, jadi harganya segini gitu. oke. 2 ons tadi ya. 2 ons atau Menurut Ibu 1 ons. Noni, ya, dulu pernah belajar tangga ini ya, tangga tangga satuan ya, Iya, Pak. kilogram, hektogram, sampai dengan miligram paling bawah ya, benar ya? Benar, Pak, tapi lupa sekarang. Ah, itu ya, karena hafalan tadi ya, karena hafalan tadi Iya, jangka pendek. iya, Nah, iya. kira-kira nih, ons itu masuk yang mana? Ada nggak di tangga itu ons? 1 ons kayak ada kayaknya apa ya? Atau nggak ada ya? Kayaknya sekilo, gram, kilogram, gitu ya? Hah? Hah? Iya, nggak ada ya, Pak? Lupa saya, Pak. Iya Benar lupa. bener ya. Makanya Iya, itu karena kita mencoba untuk menghafal ya, mencoba iya. untuk menghafal. Benar, Andaikan benar. saja hafalan-hafalan itu ya atau materi-materi itu tidak kita hafal tapi kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Misalkan kita beli beli bawang tadi. Beli bawang kan 2 ons ya. Atau dalam bahasa kitanya eh 1 kilogram itu berapa ons biasanya itu? Ada yang tahu nggak? Ibu Noni tahu nggak tuh 1 kilogram itu berapa ons? Ya. Kalau beli bawang cepet biasanya nih. Satu, bantu dong yang lain. Ya, yang lain Bapak Ibu bantu nih. 10. 10 10 10 ya. kata ons. Ibu Destri, bener. 10 10 10. ons ya. 10 Iya, ons. ragu sih. Nah, dalam tangga tangga satuan itu di bawah dari kilogram adalah hektogram. Iya kan? Kilogram, hektogram, dekagram, gram, ya, sentigram, desigram, miligram, gitu ya. Nah, di bawah kilogram itu ada yang namanya hektogram. Setiap satu turun tangga berarti pengalinya adalah 10 kan pada saat itu ya, 10. Berarti 1 kilogram sama dengan 10 hektogram, benar ya? Tadi 1 kilogram sama dengan 10 ons, iya nggak? Berarti kan sama tuh. Ons itu sama dengan hektogram ternyata. Nah, coba Bang, karena nih siswa kita itu dibawahi ke pasar Bapak Ibu. Dibawahi ke pasar, dibawahi nukar bawang. Dibawahi nukar bawang ke acil-acil, misalkan acil-acil di pasar. Cil, nah, nukar bawang 5 hektogram. Nah, apa tanggapan acil tuh kena tuh? Kira-kira bingung gak ada acilnya tuh? Bingung, Pak. Kira lah, Bingung, Pak. bingung. Hmm. Karena tidak biasa. Padahal Hmm. hektogram itu adalah sama dengan ons. Sama.
Nah, jadi hal-hal semacam itu siswa kita ajak ke pasar, mereka tentu pasti akan mengingat daripada cuma kita ceritakan di papan tulis. Cuma kita tuliskan di papan tulis, kita suruh dia menghafal. Itu tidak efektif. Tapi kalau dibawa ke pasar, nukar nukar bawang, nukar beras, nanti ada ton, ada kuintal ya. Nukar sagu, nukar obat ke apotek pakai miligram, ya. Mereka tentunya akan paham, ya, paham di sini ya. Nah, di situ maksudnya. Jadi kering konteks itu karena tidak ada kaitannya dengan dunia nyata. Padahal matematika itu ada. Kalau ini kita bawa ke pasar ada kan? Matematika itu di sana ya. Ada ya. Tukar menukar, satuannya juga ada dan lain-lain ya. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, nanti di dalam mata kuliah ini kita akan mempelajari tentang itu. Baik, nah sekarang kita akan mengubah cara pandang kita sebagai pendidik yang tadinya mengajar matematika itu sama dengan menjelaskan rumus ya, Pak Monoto ya. Itu kita ubah ya, Pak Hamdan kita ubah ya, bahwa Ya. bahwa pendidik itu akan mengajar matematika ini untuk membantu anak memahami dunia. Kita akan membantu anak memahami dunia. Nah, itu apa pendidik yang sebenarnya ya. Nah, jadi di dalam mata kuliah ini kita akan mencoba mempelajari dimulai dari hal yang sederhana itu adalah mempelajari matematika begitu ya. Jadi perubahan cara pandang dari yang tadi mengajar matematika itu disuruh menghafali rumus ya itu jangan lagi ya disuruh anak tuh disuruh apa menghafal rumus tuh kan usah hafalan rumus apakah harus habis itu kada hafal dihukum hapulang jangan beda dari dulu ya ya bepatahan penggaris ya dulu kapur papan tulis juga habisan tuh nah itu dicatok ya kan habis itu macam-macam berdiri di dalam kelas jinjit tangan satu gitu ya jinjit telinga satu apa jewer telinga satu gitu ya angkat kaki dan lain-lain itu jangan ya tidak ada lagi yang seperti itu karena itu akan menimbulkan yang namanya eh apa namanya alergi terhadap matematika. Nah, jadi kita akan mengajarkan matematika untuk membantu anak memahami dunia, begitu ya. Untuk membantu anak dalam memahami dunia. Ya, banyak konteksnya ya. Nah, Bapak Ibu mungkin Pak Hamdan ya di sini ya. Mohon maaf Pak Hamdan Muslim ya, Pak Hamdan ya. Iya. Nah, kita sering menemukan perbedaan waktu puasa, penentuan awal puasa Ramadan dan penentuan Idul Fitri. Benar ya? Iya. Ya, Nah, kira-kira kenapa tuh menurut Pak Hamdan kenapa? karena kan itu kita melihat dari Ruyatul Hilal kan melihat bulan, menentukan Oke, awalnya. menentukan awal. Tapi ada yang tidak Betul. melihat bulan. Ya, benar ya. Menggunakan hisab, Pak. Kalau Hisap, Muhammadiyah biasanya. hisap Iya. itu adalah perhitungan. Iya, benar ya. Iya. Nah, namanya adalah ilmu falak. Benar ya kalau Mufalah. dianggap. Nah, itu perhitungan tuh matematika tuh. Ada derajatnya, bujur, lintang, dan lain-lain. Itu matematika. Dan itu luar biasa rumit. Paham dan ya? Nah, pernah Iya. nggak kira-kira? Paham dan ngajar ya, paham dan ya? Iya, Pak. Sebenarnya Ngajar. ulun operator, Pak. Sebenarnya Eh, ya. operator sama Oke, ngajar. oke. Oke, saat ini operator. Nanti ketika mengajar, coba paham dan nanti bikin skenario pembelajaran ke siswa untuk berhitung, untuk menghitung hilal tadi, Pak. Paham dan. Itu bakalan Iya. seru, paham dan. Dan itu Iya. membantu siswa memahami dunia. Bakalan seru tuh anak-anak. Oh ternyata Iya. kata anak-anak, wah ternyata kayak ini paham dan lah menentukan awal puasa, awal Idul Fitri, matematika nih. Iya. Nah, itu kan belum pernah lagi kita diajarkan seperti itu ya. Belum ya? Iya, belum pernah, Pak. Belum. Iya. Nah, makanya itu kita harus menjadi pendidik yang seperti itu sekarang. Jadi tidak ada hafal-hafalan di situ ya. Kita akan belajar bareng dengan siswa, kita akan menjembatani siswa untuk memahami sesuatu mulai dari hal yang konkret duluan begitu sampai dengan yang abstrak. Nah, jembatan itu lah yang akan dibuat oleh guru tadi ya. Baik. Iya. Nah, ini tiga tangga menuju pemahaman bermakna. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu.
ketika kita belajar pecahan itu, ini kan abstrak banget nih. Sedangkan paling ujung ini adalah konkret. Jadi perubahannya itu dari hal yang sifatnya konkret, ini bisa dipegang ya. Coba Bapak Ibu kalau belajar pecahan, kira-kira nih mengajarkan pecahan, Bapak Ibu itu bagaimana caranya tuh ya? Menurut Pak Manoto nih, pernah mengajarkan pecahan Pak Manoto ya? Pernah. Gimana caranya Pak Manoto? Eh, pecahan pembagian biasanya yang sering, Pak. Oke, pembagian ya langsung ke abstrak ya berarti ya, langsung ditulis di papan tulis angka-angka seperti itu ya. Betul. Oke, nah sekarang udah berpindah Pak Manoto ya, karena itu mungkin yang akan siswa bingung ya, yang akan siswa pusingkan hal semacam itu. Kenapa? Karena langsung pada yang seperti ini nih. Harusnya memang kalau mengajarkan konsep misalkan pembagian dan apa-apa, bawa aja wadai Pak Manoto. Wadai apakah dibawa? Bolu kah ya? Lempeng nggak? Pizza, misalkan pizza kelarangan lempeng pisang. Nah, lempeng pisang bawa. Wah, rame itu, Bang. Misalkan bawa 3 buting, misalkan ke kelas. 3 kelompok, 3 buting, misalkan. Nah, habis itu suruh mereka membagi 2. Suruh mereka membagi 4. Suruh mereka membagi 3 sama rata. Nah, baru digambarkan lempengnya itu nanti, atau wadahnya itu di papan tulis. Nah, barulah masuk ke konsep yang abstrak seperti ini. Jadi apa namanya? Tahapannya itu ada dalam mengajarkan matematika ya, tidak langsung ke hal yang sifatnya abstrak. Nah, ataukah misalkan tadi Ibu Noni tadi mau mengajarkan konsep penjumlahan ya, Bu Noni ya. Penjumlahan kah, pengurangan kah, pembagian, perkalian, bawahi ke pasar. Bawahi ke pasar nih pengalaman nih. Bawahi ke pasar. Dijulungi misalkan duit langsung ya, dijulungi duit 50.000. Kira-kira 50.000 ini dapat apa aja? Oh, ternyata dapat buah, dapat ini, dapat ini. Coba jumlahkan. Tep. Bener nggak tuh? Nah, itu namanya pengalaman, pengalaman langsung nih. Baru masuk ke konsep, ya, seperti itu. Nah, ataukah masalah nyata? Paham dan tadi ya, masalah nyata nih, masalah kita ini adalah kenapa beda-beda terus untuk penentuan awal Ramadan, awal Idul Fitri, ya, yang untuk tahun kemarin, untuk tahun ini ya, itu ada dua, berbeda lagi ya. Muhammadiyah di hari Jumat, NU di hari Sabtu. Nah, ternyata ada perbedaan cara pandang. Salah satu yang membedakan itu adalah hisab. Hisab itu perhitungan, ya. Perhitungan itu matematika di sana. Nah, bisa tuh diselesaikan masalah perhitungan atau hisab tadi melalui matematika. Nah, masalah nyatanya dulu diceritakan ke siswa. Bercerita aja, berkisah aja ke siswa, segala macam. Nah, solusinya gimana? Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini, anak-anak. Oke, ikuti Bapak ya. Nah, kayak gitu. Itu lebih keren ya, lebih keren belajar seperti itu. Oke. Nah, jadi ruang kelas itu sebetulnya adalah laboratorium kita. Nah, dalam perkuliahan ini kita tidak akan duduk aja nih mendengari ulun bepandir ini kada. Kita akan mencoba untuk mendesain skenario kelas yang menyenangkan nantinya di dalam mata kuliah ini ya. Lalu kita akan praktik juga Bapak Ibu. Jadi mohon disiapkan nanti ya. Praktik ya. Praktik praktiknya karena kita online. Jadi Bapak Ibu mungkin merekam video pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Nah, seperti itu. Kalau kayak Pak Hamdan dan Pak siapa tadi ya? Pak siapa satunya? Pak Rio mungkin yang masih operator gitu. Pinjam kelas boleh ya Pak Rio ya? Nggak masalah ya? Ulun Ah, ulun nggak ngajar, masalah. Pak. Kalau Heeh. ulun ngajar. Oh ngajar, Kalau kalau ulun Pak ngajar. Hamdan ngajar ya. Kalau Pak Nah, Rio, kalau statusnya operator cuma disuruh ngajar gitu. Alhamdulillah berarti udah dapat kelas ya, nggak masalah. Nah nanti Ya. ketika mengajar itu direkam aja. Hasil rekamannya itu nanti kirimkan ke link yang akan saya bagikan ya. Nah habis itu kita akan nanti melihat tuh. Kita kita sama-sama di sini sharing saja Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang apa namanya, tidak ada ini salah, ini apa enggak, tidak untuk menghakimi tidak. Tetapi kita akan belajar pembelajaran yang sebenarnya itu di dalam
matematika itu seperti apa. Ya, nah seperti itu. Nanti akan ada di sini nih. Tapi tidak sekarang, Bapak Ibu. Kita belajar ini dulu, diskusi dulu ya. Nanti akan diajarkan dulu segala macam. Nah, habis itu bisa juga kita berkreasi nih untuk membuat media, media pembelajaran sederhana ya. Misalkan saja dari manik-manik. Nah, kita kita apa bermula dari sana dulu ya, dari manik-manik dan lain-lain yang mungkin saja Bapak Ibu lebih kreatif ya, lebih kreatif di sana ya, seperti itu. Nah, itu di dalam mata kuliah ini. Nah, dan terakhir kita akan melakukan refleksi. Refleksi ini lebih penting. Diskusi-diskusi terkait dengan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, empat hal inilah yang nanti akan eh, kita pelajari Bapak Ibu ya di dalam mata kuliah ini. Ya, seperti itu. Baik. Nah, ini. Jadi tidak ada yang paling benar Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak mencari satu metode itu tidak, tetapi kita akan melihat praktik terbaik untuk situasi yang nyata. Jadi ada sebuah situasi, kita akan melihat tuh praktik yang sebenarnya seperti apa. Jadi Bapak Ibu sendiri itu yang menjadi sumber belajar utama. Pengalaman Bapak Ibu tentunya lebih banyak di lapangan ya. Nah, itulah yang nanti akan kita eh, coba pelajari dari sana. Nah, lalu kita akan mulai belajar dari realita ya. Semua diskusi ini berakar dari apa yang terjadi di kelas Bapak Ibu dan juga nanti akan diterapkan di kelas Bapak Ibu terkait dengan perbaikan dan lain-lainnya seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu ya. Nah, demikian ya mungkin untuk materi pengantar pada hari ini ya. Nah, ini adalah eh, empat empat kegiatan yang akan kita lakukan selama satu semester ini. Nah, Bapak Ibu, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Mohon izin Pak. Ya, silahkan, Bu Pak, Noni. ini kan, nggih, ini saya kan guru guru kelas juga di PAUD, di TK. Hmm. Nah, Heeh. kalau misalkan untuk prakteknya boleh di kelas saya aja, boleh nggak Pak? Praktiknya di kelas di TK ya? PAUD, TKA, TKA. Kalau bisa bilang itu TKA. TKA. Iya, karena sebelumnya ini memang saya pernah pengenalan juga sama anak murid saya. Mungkin pengenalannya tidak terlalu dalam kayak SD, kayak Heeh. pengenalan angka. Terus kalau misalkan dalam praktek konkretnya itu ada bola, banyak bola gitu kan. Jadi saya minta tolong anak-anak, misalkan saya bilang ambil 5 bola, mereka hitung lima lima kayak gitu. Ambil 2 bola, mereka hitung dua kayak gitu. Heeh. Nah, seperti itu Pak. Nah, boleh nggak seperti prakteknya seperti itu Pak? Itu di TK ya? Sudah ya? Sudah mulai ya di TK ya? Ya, TKA ya sudah mulai karena di buku panduan juga sudah ada seperti itu, kayak menghitung di dalam gambar itu berapa berapa jumlah botol yang ada di gambar tersebut. Jadi mereka hitung seperti itu. Misalkan jumlah botol 5, jadi mereka tulis 5 seperti itu. Oke, buku panduannya dari kementerian. Buku panduannya iya Kemendikbud Oke, baik. Kalau TKA. begitu silakan aja, nggak apa-apa Bu Noni ya. Nanti itu untuk memperkaya ya. Kita lihat nanti dari sisi kelemahan dan kelebihannya seperti apa ya. Karena itu memang Iya. ada panduannya eh dari ini ya, dari kementerian begitu ya. Boleh nggak Iya, apa-apa coba nanti ya. nanti ya, jadi saya cek lagi sih Pak. Nanti saya cek lagi, nanti saya konfirmasi lagi ke Bapak seperti apa. Karena dari buku panduan itu juga saya juga print beberapa lembar kerja anak yang memang untuk khusus PAUD gitu kan, khusus PAUD. Tapi di situ juga ada lembar kerjanya tersebut, ada bilangannya, mereka pengenalan bilangan, mereka pengenalan angka-angka, terus mereka menghitung jumlah, misalkan di dalam worksheetnya itu berapa jumlah sayur di dalam gambar tersebut. Jadi mereka tulis berapa angkanya seperti itu sih. Oke, boleh boleh. Nanti ditampilkan saja ya ketika Sama kita memang. Ibu Noni. Ya, baik baik. Boleh ya, Bu Noni ya. Oke, Oke, siap. oke. Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan kah? Silakan. Ya, oke. Bapak Ibu ada pertanyaan lain? Sepertinya paham semua ya.
Oke, kalau paham semua, saya ingin masuk dulu ya sedikit lagi kita pada materi yang pertama nih biar biar Bapak Ibu bisa mungkin melihat nanti terkait dengan materi untuk pengantar maupun di pertemuan satu ini. Sebentar saya buka dulu. Masih belum kelihatan ya? Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar saya mengangkat telepon dulu ya. Iya, Pak. Ya, baik kita lanjutkan ya. Oke. Nah, ini adalah materi kita untuk pertemuan pertama. Kalau tadi itu materi pengantar sebetulnya ya Bapak Ibu. Jadi apa yang dilakukan dalam satu semester ini itu sudah tadi disampaikan di pengantar ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama ini mengusung tema ya, hakikat matematika dan problematika pembelajaran Bapak Ibu ya. Nah, tadi sudah bicara banyak tuh tentang problematika juga ya. Nah, tapi hakikat matematika itu sebenarnya seperti apa? Ini akan dijelaskan lebih rinci di dalam hal ini ya. Baik. Nah, ini kita lihat nih. Bu, saya tidak suka matematika. Apakah matematika itu memang sulit ataukah cara kita mengajarkannya yang membuat terasa sulit? Nah, tadi sudah dijawab oleh Pak Rio ya, Pak Rio ya. Kayaknya kata Pak Rio pembelajarannya nih kayaknya nih ya.
Kata beliau, ya ya, benar Pak Rio ya. Halo, suara saya terdengar ya? Bu, saya tidak suka matematika gitu ya. Nah, apakah matematika itu memang sulit ataukah cara kita mengajarkannya yang eh, membuatnya terasa sulit? Nah, itu tadi kata Pak Rio, eh, sepertinya cara mengajarkannya yang membuat matematika itu menjadi sulit ya. Terasa sulit gitu ya. Jadi belum tentu juga sulit sebetulnya ya bagi yang merasa saja. Baik. Nah, sebenarnya apa sih matematika itu? Ternyata matematika itu tadi ilmu tentang pola, cara berpikir logis, alat pemecahan masalah ya. Nah, masalah dalam kehidupan sehari-hari, ternyata matematika itu dekat Bapak Ibu dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara Bapak Ibu menghitung duit, ya, menghitung uang, ya, itu menggunakan matematika. Bagaimana cara Pak Pak Manoto membagi makanan, itu matematika juga Pak Manoto. Bagaimana cara Bu Noni mengatur waktu nih, mengatur waktu kuliah. Kuliah hari ini di jadwal itu jam setengah tiga. Nah, kayak apa caranya mengatur waktu supaya setengah tiga itu udah standby gitu ya di depan perangkat masing-masing. Itu matematika, Bapak Ibu. Ya, nah jadi dekat sekali. Nih, coba eh, Pak Rio deh, Pak Rio. Coba Pak Rio pejamkan matanya sebentar, Pak Rio. Pejamkan matanya, ya. Oke. Pak Rio mau ngadep mana aja terserah nih, terserah silahkan. Mau ngadep mana aja, bebas. Bebas. Tep, langsung buka matanya. Nah, di depan Pak Rio itu ada nggak matematika? Coba lihat. Apa Pak Rio? Yang Ada, dilihat Pak Rio apa? ada. Jendela, jendela. Kenapa? Jendela. Ada nggak Ya, unsur matematika di situ? ada. Apa itu unsur matematikanya? Persegi panjang, kotak. Persegi panjang, kotak, terus Ya, ada ya matematika geometri ya? ya. Nah, kenapa tidak hal-hal yang dekat dengan siswa itu aja yang diajarkan? Nggak usah jauh-jauh gitu loh. Nah, itu matematika kan? Jadi ketika kita tep, nah, saya kayak gini nih. Terus saya menghadap ke kiri, saya buka mata, zep. Oh ternyata matematika. Kenapa? Oh saya sedang megang uang. Matematika berarti ada ya matematika. Sep, saya hadap sini. Saya buka lagi, matematika juga. Saya sedang nonton bola. Ada pertandingan Chelsea sama PSG 3-0, 3-0 kalah Chelsea ya. Nah, Chelsea favorit saya sih sebetulnya ya. Jadi kalah 3-0 dengan PSG itu matematika tuh, masalah peluang, masalah prediksi, masalah angka, matematika juga. Jadi kita nggak bisa lepas dengan matematika ya. Nah, oleh karena itu kita sajikan matematika ke hal yang lebih dekat dengan siswa begitu ya. Oke. Nah, ya, ini tadi kita sudah banyak sih ya, sudah banyak berbicara tentang ini ya, terkait dengan kesenjangan-kesenjangan kognitif. Kata Pak Manoto tadi beliau mengajarkan langsung tuh, misalkan pembagian tuh langsung di papan tulis. Nah, ternyata butuh benda nyata, Pak. Ya, Pak Manoto ya, butuh benda nyata. Kalau belajar pecahan, misalkan kita bawa lempeng, wadai, bolu, dan lain-lain yang bentuknya lingkaran, bentuknya pecahan gitu ya. Bentuknya pecahan, bentuknya lingkaran dulu. Ya, baru konsep pecahan itu muncul dari lingkaran. Suruh aja bagi wadah itu jadi setengah, jadi seperempat, dan lain-lain. Bebas, anak-anak dibebaskan gitu ya. Nah, habis itu barulah digambarkan di papan tulis, gambar lempeng, barulah nanti ada semacam pecahan atau diagram lagi dibagi-bagi, diarsir begitu ya, baru ke hal yang sifatnya abstrak. Jadi panjang ceritanya itu yang setengah, sepertiga, seperempat tuh panjang kisahnya masih.
yang di depan-depan itu belajar makan wadainya dulu. Ya kayak gitu tuh matematika tuh harusnya. Raminya dulu, ya. Bendanya dulu bisa dipegang, baru yang abstrak itu nggak bisa dipegang lagi kayak gitu. Nah, kemudian belajar beraktivitas juga. Bu Noni tadi membawai ke pasar, nukar bawang 5 hektogram ya Bu Noni ya. Tidak 5 ons tidak, tapi 5 hektogram. Nukar baras, belinya menggunakan satuan 1 ton. Terus anak-anak tanya, kadeda Bu, nih di tangga tuh 1 ton mulainya kilogram aja nih. Nah, Ibu Noni mulai menjelaskan. Ternyata 1 ton itu adalah 1.000 kilogram. Kayak gitu kan. Nah, kalau 1 kuintal itu 100 kilogram. Tapi bendanya ada. Nyata nih, berat bendanya ada. Ya, jangan menghayal-hayal. Nah, itu. Ya, maka itu akan aktif ya. Habis itu menggunakan media yang lain ya, dan seterusnya. Ini banyak kok medianya. Nah, nah ini nih. Ini ya, ini adalah siklus, namanya siklus prestasi. Siklus prestasi. Ternyata siklus prestasi itu karena kita tadi melakukan pendekatan yang instan, kemudian eh, tidak berdasarkan kontekstual, misalkan ya, maka hasilnya adalah trauma. Ternyata trauma anak-anak itu. Mungkin traumanya tidak hanya di kita saja, di anak-anak saja, di gurunya trauma ternyata. Iya enggak? Tadi katanya menyulitkan ya, katanya menyulitkan. Kata Pak Manoto juga menyulitkan ya, susah kayak gitu-gitu kan. Nah, itu tidak hanya di anak-anak, ternyata gurunya juga. Ya, nah oleh karena itu mudah-mudahan nanti setelah pembelajaran ini, setelah perkuliahan ini tidak lagi trauma. Ini trauma akademik. Nah, takut dan benci ya ulang, Masya Allah. Ada yang alergi itu saya nyebutnya alergi. Kalau kalau mendengar angka itu gatal-gatal. Nah, gatal-gatal. Biasa bergaru-garu, telinga panas. Ya nggak ada. Kalau binian yang berjilbab kayak gini. Nah, membujurkan jilbab. Padahal jilbab tuh kayak gitu-gitu aja. Kenapa dibubujurakan? Ya saking panas kepala panas mendengar kata matematika. Seperti itu ya. Nah, jadi siklusnya nih siklus nih kalau saya nyebutnya ini lingkaran setan ya. Lingkaran setan nih. Kita harus putus tep, kita putus di sini tep ya. Kayak gitu. Jadi nanti tidak ada yang kekosongan makna itu tidak ada lagi begitu ya. Oke, nah seperti ini tadi. Ternyata angka 3 lebih besar dari 2 ya. Kalau kita gambarkan gimana? Benar kan kayak gini? Benar ya? Nah, kalau melalui gambar dengan melalui angka, kira-kira anak lebih suka yang mana? Lebih suka yang Yang mana? gambar, Yang gambar, Mbak. sebelah kiri Yang kayak yang sebelah realitas kanan? visual, Pak. Realitas visual. Yang kayak gini yang lebih suka Iya. daripada yang ini. Nah, yang ini Bapak Ibu, ini namanya abstrak Bapak Ibu. Ini namanya abstrak. Yang sebelah kiri yang saya lingkari ini ya. Ingat ya Bapak Ibu, ini abstrak. Yang ini adalah semi abstrak. Ini semi abstrak juga. Lah, kalau ini semi, semi kan setengah nih. Setengah abstrak ya. Kalau ini adalah abstrak. Kalau ini baru semi, terus konkretnya kayak apa? Nah, menurut Bapak Ibu konkretnya kayak apa? Ini kan abstrak. Ini semi. Yang konkretnya, yang nyatanya seperti apa? Pembelajaran itu. Ini konkret kan? Ini abstrak ya. Yang ini semi. Nah, kalau konkretnya adalah yang Bapak Ibu ketika di kelas membawa lempeng, membawa wadai, membawa apalagi makanan, itu kan bisa disentuh, bisa dimakan, bisa diraba. Kalau belajar geometri, Bapak Ibu membawa alat bantu, misalkan prisma, atau misalkan Pak Rio ketujuh berkemah, kenanakan disuruh membangun kemah. Nah, itu kayak ngarannya prisma. Nah, kayak gitu. Coba lihat di titik-titiknya. Berapa buting prisma itu namanya konkret. Ya, itu konkret. Nah, konkret itu, tenda itu tadi atau konkret bisa dicapai-capai. Tenda itu digambar, itu namanya semi. Tenda digambar, terus tuh berubah menjadi angka-angka bahwa prisma itu ternyata punya dua segitiga, misalnya prisma segitiga ya. Punya berapa tuh? Satu, dua, tiga.
4, 5, 6. 6 titik sudut misalkan ya. Nah, itu abstrak ya. Nah, tapi konkretnya adalah kemah yang bisa disentuh oleh siswa tadi. Nah, itu paham ya Bapak Ibu ya. Sampai sejauh ini ya. Nah, itu matematika ternyata. Kalau kita membelajarkan sesuai dengan konsep itu, maka eh, trauma tadi akan menghilang Bapak Ibu. Ya, alergi tadi akan hilang. Yes. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, ini seperti ini nih, seperti ini. Ini apa namanya nih? Ini apa namanya? Ah, Yang pisang, pizza, Mbak. Pizza. Ini gambar pizza ya maksudnya ya, gambar pizza, pizza ya. Ini adalah gambar lingkaran. lingkaran. Yang ini adalah simbol. Jadi matematika itu ujung-ujungnya adalah simbol. Tapi untuk menuju simbol ini dia perlu yang konkret dulu. Konkret itu dia membawa pizza. Nah, ini kalau pizzanya itu eh apa kalau kelarangan kan harusnya gini pizza lempeng pisang aja nah lempeng pisang nyaman ha pulang ya kalau nah murah pulang atau misalkan kada kau memasak di rumah bemasakan lawan kenanakan di kelas kan boleh ya proyek kan boleh habis belajar habis masak lempengnya kau digunakan gasan media habis belajaran kau makan biimbayan lawan siswa wah kurang apa lagi coba kan seru kan belajar matematika seperti itu ya seru nanti ada yang menangis tuh bu ulun kada kebagian nah, kebagian apa pizza aja misalnya atau lempeng berapa bagian kada kebagiannya tadi ulun dibagi 6 bu Aina bubuhannya dapat satu ulun kada dapat nah satu satu potongan lempeng itu berapa tuh pecahannya? Nah kan bisa masuk tuh konsepnya. Kayak gitu caranya. Kalau dia bingung, maka digambarkanlah di papan tulis gambar pizza, habis itu gambar lingkaran, habis itu baru menuju ke sini. Nah, jadi ketika lompat langsung ke tahap ini lompat langsung ke sini, misalkan kan di pembelajaran kayak gitu ya, maka ini akar permasalahan di SD. Akar masalah pembelajaran matematika di SD itu seperti itu, ya, langsung loncat. Ya, padahal ada tahap yang harus dilalui dulu. Oke, seperti itu ya. Nah, ini tadi. Jadi kita akan merubah paradigma itu. Kita tidak fokus lagi pada hasil akhir, tapi fokus pada logika dan penalaran. Kemudian kita tidak memulai dengan rumus. Tidak ada tuh, ya. Tidak ada rumus atau tidak ada menghafal rumus, tidak ada. Tapi kita belajar dari pengalaman dan benda konkret. Tidak ada juga yang cuma sekedar mentransfer ilmu, tetapi sebagai fasilitator untuk menemukan konsep. Kita yang mengolahkan apa namanya lah skenarionya. Ya kita nih sutradara gitu ya, sutradara mengolahkan skenarionya seperti apa. Oke. Nah ini ya, ini tadi yang pembelajaran bermakna tadi. Kemudian, nah di sini kita semua adalah praktisi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang hadir di sini bukan kertas kosong. Ya, Bapak Ibu ini kan sudah pengalaman nih mengajar bertahun-tahun ya. Nah, tinggal pembelajaran terbaik nanti itu lahir dengan membongkar dan mengevaluasi praktik kita sendiri di kelas. Jadi kita belajar di sini dari apa yang Bapak Ibu praktikkan di kelas ya, seperti itu ya. Untuk nanti kita coba lebih jauh terkait itu. Oke, Bapak Ibu ya, saya rasa cukup ya untuk pertemuan satu ini. Tadi ada sudah beberapa mungkin oleh-oleh yang nanti Bapak Ibu bisa apa bawa pulang gitu ya, bisa bawa pulang untuk bisa dijawab ya, seperti itu. Sebelum ke sana, adakah dulu yang ditanyakan? Atau sudah cukup paham, Bapak Ibu? Mohon izin Pak, mau menanyakan. Silakan, Bu Noni. Ya, kira-kira untuk anak SD ini kan kayak kelas tinggi itu apakah tetap harus kita konsepnya tuh harus ada abstraknya, bendanya segala macam atau kalau atau kelas tinggi itu kayak kelas 5 6 itu sudah pakai rumus atau apa kayak gitu Pak, tapi yang dalam tahap SD gitu. Karena Oke. kan kalau misalkan kelas satu 2 kan pasti pasti harus ada gambarnya, pasti harus ada bendanya. Nah, Kayak
Ya, Bu Noni, halo. Oke, tadi sempat terputus ya. Oke. Enggak kedengeran Bu Noni itu di di unmute dulu ya. Oke, Oke. sip. Ya, Ya. silakan. Ya. Nah, untuk pertanyaannya itu, untuk kelas 5 dan 6 itu apakah tetap pakai konsep yang harus ada abstraknya kayak bendanya kayak gitu kan, benda nyatanya atau memang sudah ada rumusnya tersendiri gitu, Pak? Oke, wah ini pertanyaan bagus nih ya, kritis ya. Bagus ya. Harapannya siswa juga bertanya seperti ini ya, nanti kritis ya di kelas ibu ya. Nah, bagus sekali. Usia ya, usia anak begitu. Nah, ini Bapak Ibu, kita ambil dari pendahulu-pendahulu kita ya, yang telah melakukan penelitian sampai menulis buku, itu ahli di bidang matematika. Itu namanya adalah Jerome Bruner ya. Sorry, ya Jerome Bruner. Jerome Bruner dia mengatakan bahwa Jerome Bruner maupun Jean Piaget ya nanti dicek aja tuh Jean Piaget. Nah, kadang kita ngeliat kan Piaget, Jean Piaget atau Jerome Bruner. Nah, nanti silahkan dicek di internet gitu ya. Untuk usia anak itu pada level konkret atau pada level abstrak, abstraknya ya, pada level terakhir itu pada SMP kelas 3 malah. SMP kelas 3 loh Bapak Ibu. Ya, itu itu rata-rata tuh ya, rata-rata setiap anak di dunia bahkan ya. Karena beliau ini kan melakukan penelitian ya. Jadi masa-masa yang abstrak itu di SMP ternyata. Artinya apa? Di SD itu jelas konkret. Mau kelas rendah, mau kelas tinggi itu konkret. Tapi kebanyakannya apa? Yang kita di lapangan. Jangankan kelas tinggi, kelas satu kelas 2 sudah diberi PR. PR-nya banyak, disuruh menghafal, ya tidak. Gimana nggak stres Bapak Ibu? Kasihan kan? Kasihan ya anak-anaknya. Kasihan, termasuk kita-kita dulu ya. Saya juga kayak gitu tuh, ya. Menghafal itu tengah malam, dicoret di apa di dinding-dinding kamar itu ditempel gitu kan tiap hari menghafal. Ketika kada hafal, didirikan guru. Iya kalau cuma didirikan. Nilai rapot tergantung pada hafalan, bayangkan. Wah, itu parah tuh ya. Parah. Harusnya jangan seperti itu. Nah, itu bisa jadi gurunya anak nyaman. Boleh jadi. Boleh jadi kada hafal, berarti rendah nilainya. Apa seperti itu? Tidak kan? Tidak. Nah, pemahaman matematika. Nah, ternyata menurut Jerome Bruner itu di SMP ternyata abstraknya. Jadi, Bapak Ibu, pembelajaran di SD tetap harus melewati yang namanya konkret. Tetap harus melewati. Walaupun apa? Walaupun nanti mungkin terlahir anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar. Nggak masalah. Bisa langsung itu nanti kan kelihatan tuh. Oh, ini ternyata bisa langsung ke abstrak. Boleh. Tapi kan apakah semua? Cari aja, nggak mungkin semua satu kelas itu. Paling satu, ya, satu. Itu pun mungkin agak susah juga mencari yang akselerasi begitu ya. Makanya ada kelas akselerasi dulu ya. Nah, seperti itu. Jadi memang apa namanya pembelajaran matematika itu hendaklah memang dimulai dari sifatnya yang konkret dulu ya. Nah, toh jika memang ada yang cerdas, maka pembelajaran itu jadi sifatnya adalah nanti berdiferensiasi ya. Artinya sesuai dengan kecerdasan masing-masing anak, sesuai dengan tipe belajar anak ya. Itu nggak masalah. Tapi tetap saja pembelajaran matematika di SD itu hakikatnya dimulai dari tahapan konkret dulu, baru ke semi konkret, barulah ke abstrak, Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu Bu Noni ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bu Noni. Bagus sekali tadi Nggih, nggih. ya. Makasih, Pak. Nggih. Siap, mantap. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Hamdan mungkin, Pak Manoto, Pak Aryo, Bu Nurul. Nah, Bu Nurul tinggal ininya aja nih. Tinggal bukunya saja. Enggak, bukan buku itu ya. Oh, itu dinding kamar, dinding ya. Tinggal lukisannya saja tuh ada ya. Oke, kemudian Ibu Rahmah juga. Ibu Rahmah mana nih suaranya Ibu Rahmah? Ibu Rahmah. Bu Marisa ada Bu Marisa? Maaf Pak, mau tanya Pak.
ini siapa nih? Pak Paham dan Pak. Pak Hamdan ya. Oke, silakan Pak Hamdan. Ya, itu kan Pak, Ulun kan ngajarnya kelas 2 Pak. Itu kan di kelas 2 itu sudah ada pembelajaran tentang jam Pak. Oke. Tentang waktu lewatnya apa, itu kan jarum-jarum panjangnya ditunjukkan gitu. Itu Heeh. gimana Pak? Kayak Oke. konkret atau kita menggunakan apa gitu? Oke. At- Baik, Nggih. kalau selama ini Pak Hamdan mengajarnya bagaimana? Selama ini, nggak masalah ya. Kita mau membedah aja, cerita Anu aja. Pak, biasanya kan ulun tulis Pak di situ kan di papan tulis jamnya, jam ya lengkap lah dari J1 sampai 12 tekan angka itu, terus kan ulun kasih nanti jarum pendeknya K3, terus jarum panjangnya angka 2. Jadi Oke. tentukan ini jam berapa kan, jam berapa lewat berapa gitu nah Pak. Nggih. Oke. Soalnya nggak Baik. menggunakan cara konkret Pak, langsung abstrak gitu aja. Langsung abstrak gitu ya. Nah, ya Iya Pak. mungkin ada beberapa yang bisa paham langsung, ada beberapa yang mungkin belum paham. Tapi yang bisa paham ini pun bisa jadi ingatannya itu belum tentu kuat, Pak, untuk ke depannya. Bisa jadi jangka pendek, bisa jadi ya, bisa jadi. Oke, kira-kira nih pembelajaran apa yang paling cocok atau konsep atau skenario pembelajaran yang bagaimana yang cocok untuk mengajarkan waktu, masalah waktu tadi. Ada punya ide nggak dari teman-teman? Coba sebelum saya nanti menjabarkan ide saya juga. Ada nggak Bapak Ibu? Masalah waktu tadi ya, masalah waktu. Ibu Rahmah nih, nggak ada suaranya. Ibu Rahmah ada? Ibu Rahmah, Ibu Marisa. Siapa yang punya ide? Pak Yuli, ya. Adakah punya ide ini? Ibu Destri Natalia. Oke, mungkin masih malu-malu ya mengutarakan ide ya. Nah, boleh dicoba, paham dan ya. Pernah bercerita tentang tidak tentang penemuan jam gitu, Pak. Belum Pak, Nah, enggak. storytelling, Nggih. bercerita jam matahari, Nggih. ya, asal usul Iya. detik, asal usul menit, ya, asal usul jarum pendek, asal usul jarum panjang, ya, itu bisa tuh. Nggih. Kemudian selisihnya itu seperti apa, ya, selisih misalkan antara antara misalkan angka 1 dan 2 itu kan ada jarak tuh ya, ada jarak. Nah, itu seperti apa? Mungkin bercerita dulu tentang apa penemuan jam, siapa yang menemukan dan lain-lain. Kan di SD itu kan dasar ya, dasar. Nggih. Mereka itu tiba-tiba dari anak dari lahir gitu ya, langsung langsung disuruh apa menghitung jam kan tidak masuk akal tuh. Mereka itu maksudnya itu Lagi, harus tahu dulu ceritanya ya. Cerita kita iya aja Pak, ini kan tahu ya. soalnya kelas 2 ini. Heeh. Nggih. Nah, seperti itu. Jadi jam matahari dan lain-lain. Nah, barulah nanti sampai pada konsep yang misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Bahwa dulunya seperti apa itu. Nah, itu bisa melalui storytelling. Jadi bercerita. Bercerita itu pun mungkin setengah jam itu dapat tuh. Dan itu jelas seru kayaknya ya. Seru, apalagi ceritanya sambil ada ada humornya begitu ya terkait dengan jam itu, penemuan jam. Nah, barulah nanti kan muncul tuh ada jam pasir ya. Kemudian ada jam matahari, ya tidak? Jam matahari, jam pasir. Nah, kenapa jam pasir dipakai pada saat itu misalkan? Nah, jam pasir itu misalkan waktu waktu pasirnya banyak itu menghabiskan apa pasir turun ke bawah itu 1 jam misalkan. Kalau kita mau 3 jam gimana? Nggak bisa pakai jam pasir kan? Kecuali Iya. kecuali habis dibalik balik lagi. Kan repot tuh ya. 24 jam misalkan. Masa 24 kali balik? Kan aneh ya. Aneh. Nah, kan kan tidak efektif begitu. Nah, maka ada muncul jam matahari. Kenapa pula jam matahari ya? Tidak pakai jam jam seperti sekarang. Karena mungkin pada saat itu tidak ada listrik dan lain-lain, tidak ada baterai dan lain-lain. Nah, lalu cara menghitungnya apa? Hubungkan dengan apa namanya? Rotasi bumi gitu ya. Rotasi bumi kan awalnya? Ya tidak. Rota Iya. iya benar ya, Iya. rotasi bumi
itu 1 kali 24 jam kan? Gitu ya. Atau kalau revolusi matahari itu kan 300 ini ya, apa namanya? Pokoknya dihubungkan dengan konsep bumi begitu ya, perputaran bumi, rotasi bumi dan apa? Bumi mengelilingi matahari. Nah, itu ada hubungan konsepnya. Makanya ada yang dinamakan kalender kalender yang bulan dan kalender yang matahari. Nah, selisih-selisih seperti itu. Pembagian wilayah juga. Pembagian wilayah ada Wita, ada WIB, ada WIT. Ya, di Kapuas itu Wita ya. Di Kapuas itu WIB ya. Iya Pak WB. Di Iya. Kalsel itu Wita ya. Bisa, Pak. Wita kan? Nggih. Pernah nggak Bapak Ibu? Padahal jarak kita ini kan sebentar aja ya. Tapi di jam tangan tuh langsung berubah ya tidak? Nah, padahal jarak itu sebentar aja. Kalau tidak salah, saya pernah ke Kapuas kemarin itu baru-baru aja. Itu di sekitar Anjir, Anjir apa itu ya? Itu langsung berubah di jam tangannya, iya nggak? Padahal cuma sebelahan aja. Nah, kenapa itu berubah? Padahal Bapak Ibu tidak langsung berubah. Dia ada perhitungannya itu. Setiap jalan berapa kilo, itu ada perhitungan berapa derajat pergeserannya. Nah, derajat ini berpengaruh terhadap menit dikumpul-kumpul-kumpulkan itu sampai sama dengan 1 jam begitu ya. Makanya selisihnya adalah 1 jam. Tapi di jam tangan kita kan nggak bisa pelan-pelan itu ya, nggak bisa dia pelan-pelan. Langsung dia berubah cep 1 jam gitu. Makanya ada pembagiannya. Nah, hal-hal semacam itu paham dan bisa dijadikan cerita dulu di awal sebelum masuk ke konsep yang lebih abstrak. Nggih. Nah, begitu. Jadi storytelling bercerita itu apa namanya termasuk salah satu metode juga di dalam pembelajaran matematika. Itu masuk konkret Pak Hamdan. Gitu Pak Hamdan ya. Nggih. Nah, kalau habis itu Pak Hamdan juga bawa jam kalau kalau memungkinkan ya, jam pasirnya bawa Pak Hamdan kelas. Iya, itu konkret. Habis itu jam Nggih. matahari sama-sama keluar tuh bikin aja. Sekarang kan kita bisa bikin tuh. Anggap kita nggak pakai HP, nggak ngelihat jam, nggak ngelihat waktu, kita keluar aja ke kelas. Kira-kira ini jam berapa? Lakukan eksperimen Pak Hamdan di luar Nggih. kelas. Jadi pembelajaran tidak mesti di dalam kelas, ya seperti itu. Nah, jadi belajar matematika itu tidak mesti di dalam kelas. Saya itu mengajar juga di kelas 4 6 ya, di kelas Tanah Bumbu begitu. Di kelas apa? Yang dekat pantai gitu ya. Nah, jadi di kelas itu saya mengajarkannya di luar kelas. Saya ajak mahasiswa itu ke pinggir pantai. Saya ajak ya untuk belajar matematika. Untuk belajar matematika. Tuh himungnya alahan pada anak SD. Alahan pada anak SD. Apalagi anak SD. Ya kan Pak Rio ya? Mahasiswa aja himung belajar di Higa Pantai. Apalagi mahasiswa SD. Bah, rami. Nah, jadi pembelajaran itu di luar kelas nanti paham dan bereksperimen untuk belajar tentang jam matahari. Wah, itu bakalan seru. Itu namanya konkret paham dan. Barulah nanti masuk ke gambar tadi. Nah, itu semi abstrak, barulah ke angka. Angka adalah yang abstraknya. Begitu kira-kira paham dan idenya. Nggih, Pak. Nah, selama ini belum pernah Soalnya kan dilakukan ya itu ya. bingung, Pak. Soalnya kan kelas 2 bingung memberi pemahamannya. Betul, betul. Karena harus bercerita dulu kalau anak SD itu kan, harus berkisah dulu Apalagi kita. gitu. Heeh. Di situ kan ada soal, Pak. Andi berangkat dari jam 7.30 Betul. sampai ke kelas jam 8.00 berapa waktu ya. Nah, gitu kan bingung, Pak. Iya, betul. Nah, itu Soalnya disimpan kelas dulu. 2 Pak. Mm-mm, Kelas 2 itu SD kan. betul. Itu disimpan dulu. Anunya pertanyaannya disimpan, tapi di awal-awal Bapak bercerita mengajarkan konsep yang konkret dulu. Baru nanti mereka akan bisa dengan sendirinya menjawab yang abstrak itu tadi, Pak. Itu yakin saya tuh ya. Nah, di situ. Oke, jadi patut dicoba ya terkait dengan storytelling tadi juga termasuk pendekatan di dalam pembelajaran matematika. Oke, Iya, iya, begitu Pak. ya, paham dan Bapak Ibu yang lain mungkin ada lagi? Pasti, Pak. Ya, sama-sama Pak Hamdan. Ada lagi Bapak Ibu? Yang lain Bapak Ibu? Sudah cukup ya?
atau gimana? Assalamualaikum, Mbak. Ya, silakan, silakan Bu Marisa. Mau nanya, apakah konsep ini diterapkan ke semua mata pelajaran atau hanya pelajaran tertentu, salah satunya matematika, misalnya gitu. Kayak Oke. misalnya tentang konkret sama apa namanya abstrak. Apakah Kenapa? harus Hmm. apakah harus eh, konkret dulu baru ke abstrak? Ya, 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 betul sekali ya Bu Marisa ya, karena kita pembelajaran matematika, ya sesuai dengan teorinya tadi ya memang seperti itu. Kita konkret dulu, baru ke semi, baru ke abstrak. Semi itu kan setengah ya. Konkret, semi, dan abstrak. Nah, itu di pembelajaran matematika memang seperti itu. Nah, apakah mapel lain juga seperti itu? Nah, itu tergantung karakteristik dari mata pelajaran masing-masing. Yang pasti adalah untuk matematika, kita harus melewati tahapan itu. Ya, bahkan Bapak Ibu ya, ini ditemukan di lapangan tidak hanya anak yang berpikir masih konkret, orang dewasa juga masih berpikir konkret. Coba aja Pian ajarkan matematika ke orang tua nang nggak ada tahu matematika sama sekali. Kayak pacar Pian mengajarkan masa mak bah ya. Pian bisa ganal mana 3/8 lawan 2/3. Bingung sih Din. Iya nggak ada? Iya nggak ada? Nah bener kan? Coba Pian bawa wadai, bagiakan. Nah ini main 3/8. Nah ini 2/3 ganal mana menurut Pian? Nyata ya ganal ini aja. Nah, di situ tuh ya. Artinya tidak hanya pembelajaran ini sebetulnya untuk anak tadi melewati konkret, semi ke dan abstrak tidak. Tapi di kenyataan di lapangan bisa juga orang dewasa pun juga seperti itu. Bisa juga SMP bisa, bisa juga SMA bisa. Tapi menurut teorinya Jerome Bruner dan Jean Piaget itu sudah di SMP ya. Di SMP itu barulah apa abstrak pemikirannya. Walaupun ada sebagian yang di SD juga bisa di kelas tinggi terutama ada bisa, tapi beberapa saja tidak semua ya. Nah, seperti itu. Jadi guru di sini harus benar-benar pintar dalam memilih hal itu. Begitu Bu Marisa ya terkait pertanyaannya tadi ya. Oke, Pak, makasih. Oke, Bu Marisa saat ini mengajar sebagai guru atau di TU? Saat ini saya sementara jadi guru bagian Guru. mata pelajaran pendidikan Al-Quran. Oh, pendidikan Al-Quran ya. Tapi nanti ketika lulus dari sini berarti sudah bisa jadi guru kelas nih. Ya, sudah bisa jadi guru kelas ya. Insya Allah. Nah, seperti itu. Nah, di pendidikan Al-Quran sendiri kan, di pendidikan agama begitu ya, mengajarkan konsep itu kan kita bercerita dulu ya, storytelling dulu, penjelasan seperti apa. Tidak bisa langsung yang misalkan semacam apa ketentuan yang harus dilakukan tanpa tahu alasannya apa. Pasti ada alasan kan di balik semua itu. Nah, alasan itulah yang bisa kita ceritakan ke siswa melalui praktik langsung, melalui storytelling, ya, bepandiran, bekisahan tentang sejarahnya, atau melalui media-media yang bisa mereka pegang. Wadai tadi, tenda, kubus, kotak, pensil, kotak apa odol dan lain-lain ya. Nah, itu maksudnya secara konkret begitu. Baik, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 ya. Walaupun ini apa di jadwal itu 3 jam, tetapi 3 jam yang dimaksud di sini adalah beserta dengan kegiatan mandirinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, eh, eh, kita kan tatap muka nih, tatap muka ini Mau apa pemahaman konsep. Kemudian setelah itu nanti apa namanya Bapak Ibu itu bisa mengerjakan sendiri terkait dengan tugas atau proyek yang akan diberikan secara mandiri begitu. Baik, ada yang bertanya tadi siapa ya? ulun Pak. Oh, Bu Eh, Marisa lagi, untuk silakan. untuk zaman sekarang nih kan agak apa ya, agak susah gitu nyari kita tuh bahan pelajaran, apalagi bisa Mm-mm. kayak storytelling itu untuk sekarang kayaknya kurang apa ya, kurang efektif. Nah, jadi kadang ulun tuh bingung, apalagi kan kalau ulun kan untuk sementara ini pelajarannya pendidikan Al-Quran, padahal kan sebenarnya itu hafalan biasanya Pak. Tapi Betul. zaman sekarang untuk anak SD pun, nah itu kadang dia tuh mau ngajak kayak bermain. Ya, betul. Berarti bisa menggunakan metode praktik langsung tadi. Jadi ada macam-macam kan. Makanya tadi kata saya adalah
karakteristik dari mata pelajaran itu beda-beda ya. Nah, kalau di matematika itu bisa jadi nanti bisa bercerita, storytelling, praktik langsung, simulasi dan lain-lain. Nah, kalau zaman sekarang juga ya ice breaking istilahnya ya atau bermain, gamifikasi bermain juga banyak kan aplikasi-aplikasinya. Tapi aplikasi-aplikasi itu dalam tanda kutip Bapak Ibu, apakah nanti masuknya itu di abstrak kah atau di konkret kah? Pemahaman awal kah atau untuk memper apa memperdalam materi aja gitu ya untuk pengayaan. Kadang kan kayak kuisis misalkan. Kuis-kuis seperti itu ya, kuis. Nah, sedangkan siswa itu tadi harus tahu dulu nih konsepnya seperti apa, baru dia bisa bermain kuis tadi. Nah, jadi hendaklah nanti dalam memilih aplikasi itu yang benar-benar tepat, Bapak Ibu ya. Nah, benar-benar tepat. Nah, bahkan di aplikasi sekarang ini ya, eh, itu ada kalau punya guru itu ya, assembler.edu. Nah, itu di HP, aplikasi di HP, ya, siswa itu bukan memegang, bisa menggerakkan, misalkan kayak kubus itu bisa dipecah, kubusnya jadi apa, itu ketahuan, bisa berputar-putar. Nah, itu tuh dibikin bisa Bapak Ibu. Nah, itu namanya juga konkret sebetulnya, tapi menggunakan aplikasi. Tapi itu levelnya udah tinggi, ya. Jadi untuk yang sekarang ini, hal yang paling memungkinkan untuk pembelajaran matematika adalah bisa dipegang langsung ya bisa dipegang langsung, bisa dirasakan langsung oleh si siswanya. Begitu, begitu Bu Marisa ya terkait dengan sumbernya apa sumber referensinya dari mana kita bisa apa menggunakan pendekatan storytelling dan lain-lain itu hanya menjadi salah satu pilihan. Kalau memungkinkan pilihan yang lain itu lebih efektif, ya pilihan lain itu, Bu Marisa, seperti itu. Ya, Oh, Inggi, Pak, makasih. ya sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Mohon izin Pak, saya lagi Pak mau bertanya. Ya, silakan. Iya, ini kan kalau sekarang ini kan ada program terbaru dari kementerian kan yang membagikan apa ya, membagikan TV, TV besar Oke, itu, TV ini ya merah putih ya, TV merah putih. TV Oke. merah putih. Nah, kalau dalam pembelajaran matematika itu sendiri, apakah pakai TV itu aja atau perlu perlu pembelajaran lebih praktek lagi atau gimana Pak? Oke. Lebih efisien yang mana gitu? Lebih efisien yang mana gitu? Oke. Efisien ya, tapi belum tentu bermakna gitu kan? Efisien tapi belum tentu bermakna. Ya, bagus sih siswa itu kenal dengan teknologi bagus ya, kenal dengan teknologi, kenal dengan aplikasi dan lain-lain ya. Tuh walaupun itu kan basicnya Android kan dan juga banyak game-game juga kan di situ jadi bisa. Nah, game-gamenya ini seperti saya sampaikan tadi ini untuk menguji pemahaman. Nah, untuk menguji pemahaman. Tapi untuk membentuk pemahaman itu beda cerita sebetulnya ya. Kalau untuk menguji banyak aplikasinya. Kalau untuk membentuk pengalaman, ini kita perlu kayaknya siswa itu menyentuh. Siswa itu menyentuh. Ataukah memang mau mendengarkan video saja, misalkan video pembelajaran ada orang, itu kan bisa jadi TV juga kan, ditonton ada cerita begini gini gini ini. Nah, nanti dari cerita itu kira-kira mau diselesaikan dengan cara yang seperti apa? Ya bermain detektifan misalkan ya itu ada kasusnya kita nonton dulu nih siswa tuh nonton kasus itu dari kasus itu nanti ada langkah-langkah penyelesaiannya itu kan juga bisa tuh berarti gurunya harus bikin konten ya tidak bikin konten nggak bisa mengandalin yang di internet aja iya kalau ada bahannya kalau nggak ada. Nah, lebih lebih ini lagi ya, guru harus memutar otak lagi. Tapi bisa jadi bermanfaat itu nggak apa-apa, boleh ya. Tapi itu gurunya harus kreatif, guru harus bikin konten, guru harus mencari bahan di YouTube, guru harus membuat konsepnya dan lain-lain. Nah, mana yang lebih mudah ketika memang gurunya sendiri yang mungkin di awal itu bercerita juga atau praktik pengalaman langsung di dalam kehidupan nyata, misalkan seperti itu. Nah, itu dirasakan sendiri tuh kira-kira. Ya, kalaupun lebih cocok yang itu nggak masalah, karena TV merah putih itu adalah sebagai media, Bu Noni ya. Jadi digunakan untuk pemahaman konsep ataukah untuk menguji pemahaman itu si guru lah yang menentukan seperti itu. Jadi kalau efektif tidaknya, yaitu guru harus apa tadi?
melakukan itu kemudian melihat nanti kekurangan dan kelebihannya seperti itu. Ya. Bu Noni punya channel YouTube atau Instagram atau TikTok punya ya? TikTok pasti punya nih kayaknya nih. Kalau TikTok punya, Pak. Nah, biasa seperti itu. Nah, pembelajaran juga bisa dilakukan melalui TikTok kan? Nggak masalah ya. Nah, itu sebagai media juga sebetulnya. Tetapi apakah anak-anak itu paham dengan hal itu? Nah, itu Bu Noni sendiri yang bisa merasakan. Ya, seperti itu. Oke, saya berikan salah satu contoh nyata nih, misalkan ya. Saya mau mengajar konsep penjumlahan dan pengurangan untuk anak kelas satu, kelas satu Bapak Ibu. Ada yang ingusan masih nah, ya kan? Habis itu bekamih kada kau membasuh, ada juga, ada kan Pak Ria ya, banyak ya. Kelas satu perpindahan dari TK ke SD disuruh belajar matematika misalkan ya. Kurikulumnya kebetulan ada penjumlahan walaupun angkanya 1 sampai 20 saja misalkan. Ya kan dibatasi tuh ya 1 sampai 20. Tapi kayak apa cara mengajarkannya ya? Nih saya bisa memberikan nih. Di sekolah itu ini salah satu ide ya. Di sekolah itu biasanya di SD itu banyak pohon ketapang, ya kan Bapak Ibu ya? Pohon ketapang banyak ya? Banyak ya? Wah, itu pohon ketapang ini dipilih karena hancap rimbunnya. Hancap rimbunnya lah. Hancap rimbunnya. Akarnya ini sih ya, akarnya kuat gitu ya. Hancap rimbunnya. Tapi hancap juga gugurnya, iya kada? Jadi tiap hari itu pasti ada daun berserakan gugur. Nah, pada saat itu saya mengajarkan konsep, ingin apa, belajar apa, eh mengajar matematika konsep penjumlahan dan pengurangan. Saya punya ide. Saya masuk kelas, anak-anak, saya suruh untuk mencari atau mengumpulkan daun ketapang sebanyak mungkin yang ada di halaman, yang berserakan di halaman. Rame itu, pada rame itu ya. Kalau paling banyak akan diberi hadiah misalkan. Rame itu. Set, rame banyak-banyakan. Himbong tuh. Ya, 15 menit lah. 15 menit. Masuk ke kelas, seketika halamannya bersih. Itu Pak Rio ya. Bersih halamannya. Nah, habis itu anak-anak sudah mengumpulkan ada yang dapat 20, ada yang ada 15, ada yang dapat apa, sekelas dapat semua. Nah, habis itu mereka akan menghitung sendiri jumlah ketapang, jumlah daun itu. Hitung 1, 2, 3. Nah, setelah menghitung, dia akan menuliskan di papan tulis. Misalkan nama anaknya adalah Bella misalkan ya. Nah, Bella ini menuliskan di papan tulis itu 13 daun ya. 13 daun dan seterusnya. Ada yang menuliskan 2 daun dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Lalu gambarkan daun itu di papan tulis. Nah, digambarkannya tuh. Nah, digambarkannya. Nah, setelah itu juga coba deh punya Bella tambahkan dengan punya Udin misalkan. Nah, ditambah tuh, digabung, bukan ditambah ya, digabung tuh daunnya tuh. Maka dia akan mencoba menghitung. Coba deh, ini di di kalau kalau saya minta ini ya punya Bella ini 3, maka sisa daunnya ada berapa? Nah ini kan daunnya ini bentuk nyata ya ini ya, bentuk nyata. Nah hal semacam itu kan konkret tuh Bapak Ibu. Kita tidak perlu macam-macam tuh medianya. Yang pertama keuntungannya halaman bersih. Yang kedua kita dapat media gratis gitu ya. Media gratis, media pembelajaran gratis, tidak perlu ribet. Yang ketiga, anak-anak mesti memahami itu konsepnya ya, karena mereka bisa menyentuh langsung. Nah, itu maksudnya matematika tuh di tahap yang konkret. Seperti itu. Ya, itu salah satu ide saja. Ya, salah satu ide saja. Banyak sekali ide-ide lain yang bisa Bapak Ibu rancang nanti di dalam pembelajaran ya. Seperti itu. Seperti itu Bu Noni, saya kira ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu Rahmah, Ibu Rahmah belum berbicara nih ya. Pak Yuli juga di awal saja tadi. Salam-salam tadi ya. Setelah itu kemana nih Pak Yuli nih ya? Bu Rahmah? Mungkin tidak aktif ya beliau ya. Baik, Mungkin ada lagi sinyalnya, Pak? Pak. Oh, sinyal juga ya. Oke. Oke.
Oh, ini pertanyaan Ibu Marisa tadi ya sudah terjawab di kolom chat. Baik, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup dan di sini di slide ini, nah ada refleksi ya, refleksi diri ini. Jadi ini nanti Bapak Ibu kerjakan untuk Bapak Ibu eh, kumpulkan ya, atau ya kumpulkan nanti ketika di pertemuan selanjutnya saja Bapak Ibu ya. Nah, apa kesulitan atau masalah terbesar saat mengajar matematika? Akar masalahnya apa? Nah, adakah CPA yang terlewat? Nih, C ini kan konkret ya, bahasa Inggrisnya ya. Konkret. P ini adalah picture ya, picture melalui gambar tadi. A ini adalah abstrak ya. Nah, jadi CPA. Ya, kalau bahasa kitanya ini konkret, ini semi, ini abstrak. Ya, ini seperti yang dijelaskan di sebelumnya tadi. Nah, ini C, konkret, ini gambar atau picture, yang ini abstrak ya. Jadi CPA gitu. Nah, itu silakan Bapak Ibu nanti eh, berefleksi diri aja ya. Selama ini mengajarnya itu seperti apa ya. Nah, tuliskan di dalam satu halaman begitu ya. Di dalam kan satu halaman nanti dikumpulkan, bukan dikumpulkan, nanti diutarakan ketika pertemuan selanjutnya. Jadi tidak membebani Bapak Ibu juga ya terkait dengan hal ini. Baik, mungkin itu Bapak Ibu eh, nanti akan saya berikan apa slide materi ini di grup. Kita bikin grup aja ya, Bu Noni ya, tolong bantu ya bikin grup ya. Oke, siapa? Ya, grup untuk mata kuliah ini ya, biar saya mudah. Soalnya di Edlink itu tidak masih pesertanya masih belum ada ya, jadi susah juga beri materi di situ. Nah, oke, nah di sini sosial media saya ya, silakan aja berkunjung ke sini ya. Di sini ada apa ya konten-konten yang hubungannya dengan matematika dan insya Allah ini membelajarkan matematika dengan konsep yang sebenarnya bisa di Instagram. Nah kalau TikTok ini saya baru baru aja memulai sebetulnya ya. Saya itu dari dulu itu anggapan saya kalau TikTok itu ya orang joget-joget gitu. Orang joget-joget TikTok makanya kadang agak males kadang ya. Tapi ternyata seiring seiring zaman mungkin TikTok itu bisa juga buat materi pembelajaran begitu ya. Saya lebih senang ke arah sana ya. Seperti itu. Nah, spill sedikit tentang YouTube ya. Mungkin bisa di-subscribe aja nanti di YouTube saya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah punya YouTube nih. Silakan dilanjutkan ya. Karena ada banyak keuntungan kalau kita punya sosial media. Ya, yang pertama itu rekaman-rekaman seperti ini bisa dilihat lagi. Barangkali nanti lupa akan suatu materi kan ini bisa kita lakukan. Kita bisa ulangi lagi ya. Seperti itu. Oke, mana tadi? Oke, sebentar ya. Nah, ini dia. Kelihatan nggak ya? Nah, ini ya. Nah, jadi silakan aja di subscribe di sini ya. Nanti akan saya tautkan juga rekamannya. Ini beberapa saya sempat bikin ya. Bikin video-video terkait dengan matematika semua isinya nih. Ya, tujuannya bukan mencari AdSense juga Bapak Ibu ya. Pak Rio ya, tidak mencari AdSense ini sebetulnya ini kepuasan tersendiri aja ketika kita bikin konten-konten seperti ini ya. Nah, ini. Jadi kalau Bapak Ibu pengen pembelajaran matematika yang modern gitu ya. Nah, ya harus bikin konten juga yang seperti ini. Ini semua banyak Bapak Ibu pengen tahu sejarah dari bilangan ya. Sejarah dari bilangan itu cek aja di sini nih. Sejarah bilangan itu seperti apa ya. Nah, ini ada 41, 42, 43, 44 dan seterusnya nanti ketemu tuh
mata mata chorus ya, mata horus, mata satu itu. Ternyata itu bukan sekte begitu ya, tetapi itu simbol angka sebetulnya itu ya. Nah, nanti ceritanya di dalam sini. Kalau kita jelasin ini storytelling juga nih. Saya ceritain di sini segala macam sebetulnya. Ini seru diajarkan ke mahasiswa aja seru, apalagi ke anak. Ya, nah itu maksud saya tadi storytellingnya seperti itu ya. Nah, banyak nih dan seterusnya. Ya, silahkan di sini ya, di subscribe aja di situ. Oke, barangkali ada manfaat yang bisa diperoleh nanti. Baik, demikian eh, Bapak Ibu penjelasan dari saya terkait di mata kuliah pertama ini ya. Dan sebelum kita tutup, kita berfoto dulu nih buat membuktikan ya bahwa kehadiran apa teman-teman semua di sini ya. Ya, kalau ketiduran berarti alhamdulillah. Berarti kayak dongeng gitu ya. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu, kita belajarnya lebih santai ya, karena saya meyakini bahwa belajar yang paling baik itu adalah belajar yang tidak dipaksa dalam keadaan yang nyaman, relax. Mau sambil ngopi, mau sambil santai silahkan, nggak masalah ya. Tapi karena kita sifatnya daring, makanya saya pengen ngelihat Bapak Ibu nih. Ya, nanti saya ngomong sendiri atau dengan Pak Rio aja ngobrol kan nanti. Susah juga ya. Oke, kita foto bersama dulu ya, saya capture ya. Bu Nancy nggak bisa tadi ya. Bu Marisa juga mungkin belum belum bisa buka kamera ya. Pak Yuli tadi ada tadi. Pak Manoto juga, Bu Rahmah juga ya. Oke, kita foto aja nih. Tiga, dua. Oke, Bu Nancy juga nih. Oh, udah ini ya, udah di rumah ya Bu Nancy ya. Oke, tiga, dua, satu. Loh, kok miring Bu Nancy? Ini kan lagi Bu Nancy. Nah, itu ya. Nanti kok malah ya kayak tiga, dua, satu. Oke. Oke, sudah ya. Ini saya kirimkan sementara. Nanti ketika bikin grup nanti akan saya kirimkan di sana ya. Oh ini Ini ya, sudah ulun ini ya. muat, Pak. Sudah Iya, ya ini ya. iya. Ini ya, gercep juga Bu Noni ini ya. Belum selesai Dikit perkuliahannya orangnya, ini. Pak. Iya ya. Kadang Dikit bagus juga gitu, orangnya. Bu Noni. Takutnya kelupaan gitu kan. Iya, betul, Iya Pak. bener. Nah, ini saya kirim nih. Nah, itu masuk tuh di sana. Oke deh. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Demikian untuk perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila nanti memang ada hal-hal yang terlewat, itu Bapak Ibu bisa melihat di rekamannya. Mungkin kalau tidak malam ini atau besok nanti saya kirimkan tautannya ya. Demikian untuk hari ini, sampai bertemu lagi di pertemuan kita yang kedua. Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan strategi, pendekatan, metode, apa saja sih yang bisa kita terapkan di dalam pembelajaran matematika SD untuk bisa menanamkan bahwa matematika itu ternyata menyenangkan dan tidak menakutkan. Tidak semenakutkan itu, Bapak Ibu. Ya, demikian pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak.